Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini. Ya. Sita Devi, Goddess of Virtue. Sita Devi adalah Dewi Kebajikan ya, Goddess of Virtue. Dimana dia adalah sebagai salah satu contoh wanita yang setia ya, walaupun dalam penderitaan. Nah, pesan healingnya adalah dalam percintaan ya. Take care with a new partner and don't commit to marriage at present. Jadi kalau saat ini kamu mempunyai pasangan baru atau sedang bersama pasangan baru, Sita Devi berpesan jangan buru-buru untuk menikah ya. Jangan sampai terjadi kamu dalam pernikahan yang menderita. Jadi itu tadi pesannya ya. Don't commit to marriage at present ya. Kamu mesti kenali dulu watak dan karakternya, kemudian juga pastikan memang kamu srek gitu ya. Kita pasti merasakan feeling ya kalau misalkan kita jika kamu peka ya, asalkan kamu mendengarkan suara hati kamu ya, rasakan feelnya, tidak karena ambisi buru-buru menikah karena tuntutan orang-orang di sekitar, atau mungkin oh karena dia tajir nih ya harus buru-buru diikat takutnya nanti lepas gitu, padahal kamu belum tahu karakter dan wataknya gitu, dan juga kayak kebiasaannya sehari-hari atau bagaimana ketika dia marah gitu. Karena biasanya kita mengenal seseorang itu bagaimana karakternya itu ketika dia marah. Apakah dia akan diem ngambek, apakah akan abusive ya, entah itu secara verbal maupun fisik ya, atau dia bisa dengan sabar menanggapi segala sesuatu dengan bijaksana. Nah itu ya, jadi mesti kenali dulu dan rasakan feelnya, apakah kamu nyaman atau enggak, ataukah kamu yakin atau enggak gitu. Biasanya kalau kita itu enggak yakin terhadap seseorang, artinya ada something itu udah petunjuk bahwa ada sesuatu hal yang enggak beres gitu loh. Jadi pesannya itu ya, kamu boleh membina hubungan baru, memberi perhatian, merawat ya pasangan baru ya, pasanganmu, tetapi tidak buru-buru untuk menikah. Jangan sampai ada penderitaan ya yang pernah dirasakan Sita Devi ini ya, karena ibaratnya tuh hidup bersama dengan orang yang salah gitu loh. Nah, untuk pesan tentang rezeki, pesan healingnya, the money you need will be provided to you soon by your own effort. Jadi uang yang atau rezeki ya, rezeki uang gitu yang kamu butuhkan akan segera gitu ya, bisa kamu dapatkan, tapi tergantung dari kerja keras kamu.
Nah, ibaratnya gini, jangan pernah takut kekurangan kalau kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, ya gimana rezeki mau datang gitu kan. Jadi intinya sih bekerja apapun, selama kita mau berusaha, kita mau bergerak, ya jangan pernah takut kekurangan ya. Rezeki akan segera mendatangi kamu. Besar kecilnya tergantung dari effort kita. Kita kerja keras atau enggak. Nah, itu untuk pesan healingnya ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Oke, yang pertama, wake up call. Jangan abaikan peringatan-peringatan yang datang ke kamu, termasuk dari intuisi yang datang, insting atau firasat yang kamu rasakan ya, atau feeling ya. Kalau intuisi itu seperti kita tuh seperti ada yang membisikkan, seperti ada yang menggerakkan gitu ya. Kalau firasat atau insting, ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita tuh akan merasakan atau mendapatkan tanda-tanda gitu ya. Biasanya yang peka tuh misalkan mau ada kayak bencana alam atau ada bahaya yang mau terjadi, itu bisa merasakan tanda-tandanya, diberikan vision gitu. Atau dari feeling, ketika kamu berhadapan dengan seseorang, berurusan atau berdealing dengan seseorang, atau kamu lagi ngerjain sesuatu, atau kamu lagi bernegosiasi dengan seseorang, itu kamu rasakan feelingmu, yakin, ragu, ngerasa seperti ada yang janggal. Nah itu ya, itu semua adalah peringatan ya dari semesta, pesan dari ilahi buat kamu yang bisa disampaikan dari itu tadi, intuisi, insting, feeling. Nah itu jangan diabaikan karena sangat berguna buat kamu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terkadang sesuatu hal terjadi kayak misalkan kita ditipu gitu ya, padahal sebenarnya feeling kita tuh, aku kok ngerasa nggak enak ya sama orang ini, kok aku nggak yakin ya berbisnis sama dia, kok aku merasa ada yang janggal ya nih orang. Tapi terkadang kita mengabaikan tanda-tanda itu, lebih mendengarkan ego kita ya, sehingga terjadilah ya penipuan gitu kan, atau kita dimanfaatkan, dimanipulasi. Nah itu tadi ya. Jadi hari ini wake up call, ada tanda-tanda yang datang, bisa itu melalui intuisimu, feeling yang kamu rasakan, atau insting ya, firasat akan terjadi sesuatu. Nah itu jangan diabaikan. Oke. Kadang kita kalau udah terlanjur baru ngomong ya, iya loh padahal aku tuh udah ngerasa nggak enak. Tapi kenapa aku mesti nurutin omongan orang untuk aku iyain? Nah, kadang terjadi seperti itu. Oke, ya, tree atau grounding. Lakukan grounding untuk kestabilan spiritualmu atau mental kamu ya. Kalau beberapa ada yang hari ini cuti, mungkin bisa dimanfaatkan buat ke ini ya, ke alam gitu, mau mungkin ke pantai ya, hiking ke gunung atau ke hutan, atau ya sekedar ke alam terbuka, pegunungan atau perbukitan gitu ya. Kamu grounding, boleh melakukan meditasi di sana, atau ya sekedar menghirup udara segar ya. Coba berdiri atau berjalan kaki tanpa alas. Nah, kalau misalkan nggak sempat ya udah di dekat-dekat rumah aja, mungkin di taman kota, di alun-alun kota gitu ya. Ketika pagi hari atau sore hari ya, jalan kaki gitu ya. Pokoknya yang ya ada pepohonan gitu ya, yang udaranya segar. Atau kalau mau di rumah aja ya udah
jalan di sekitar rumah tanpa alas, atau kamu bisa lakukan meditasi grounding dengan meditasinya itu di bawah ya, langsung di atas bumi istilahnya kayak gitu, jadi nggak di atas tempat tidur atau sofa gitu ya. Kamu lakukan grounding, atau ya udah di halaman rumah tanpa alas, kamu berdiri, tarik nafas, hembuskan ya selama beberapa menit. Oke, untuk kestabilan ya, mengembalikan kestabilan spiritual kita maupun mental ya, kita langsung menginjak bumi. Oke, kita lanjut lagi. Volcano volatility aktif. Nah, selain grounding, aktifkan juga dirimu, lakukan kegiatan aktivitas ya, itu menjadi salah satu cara healing. Kenapa? Kita kalau beraktivitas terus, kalau sibuk, galau-galau tuh lupa. Tapi kalau kita memelihara kesedihan ya, kita nggak ngapa-ngapain, udahlah mager, kita nggak ngapa-ngapain, cuman scroll HP, ya galonya makin-makin, melihat di sosmed yang enggak gitu kan. Atau malah jadi overthinking gitu kan, karena nggak sibuk, nggak melakukan kegiatan apapun, jadi kepikiran. Nah, sibukkan dirimu ya. Kalau misalkan bekerja ya fokus sama pekerjaan. Kalau misalkan lagi libur ya kamu lakukan aktivitas ya, mau itu tadi grounding ke alam, atau mungkin kamu ambil kelas-kelas apa, atau kamu nonton bioskop, atau ketemu teman-teman ya. Intinya sih lakukan aktivitas ya, atau ya kamu hobinya apa gitu. Mungkin kamu udah lama nih aku suka masak tapi udah lama nggak masak, ya udah lakukan, atau bikin kue. Pokoknya kamu harus menjadi aktif supaya melupakan segala kegalauan ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Kalau sibuk tuh capek bisa tidur, semakin mager nggak ngapa-ngapain, badan nggak capek, pikiran aja yang capek, malah nggak bisa tidur. Oke, untuk energi hari ini aku langsung ambil yang jumping aja. Wow, ini bagus banget, Ten of Sales. Ada kebahagiaan, situasi berkumpul. Jadi hari ini ada yang berkumpul sama keluarga, entah itu liburan jalan-jalan, atau sekedar dinner, atau jalan bareng gitu ya, atau ngeteh sore mungkin. Nah, ada juga yang menghadiri acara catering gitu ya, entah itu company catering, atau mungkin reuni sekolah, atau memang kamu lagi ada event ya, atau berkumpul sama bestie-bestie kamu gitu ya, untuk ya sekedar bersantai, kangen-kangenan, atau sharing-sharing gitu ya. Kemudian ada situasi rekonsiliasi. Jadi kalau kamu lagi ada konflik ya dengan siapapun, ini ada situasi rekonsiliasi atau berbaikan ya. Dan energi rezeki datang dari berbagai penjuru atau berbagai pintu. Nah, yang kedua, Six of Fossil. Ini energi rezeki ya. Ada rezeki yang kamu terima, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Mungkin kamu dapat hadiah, dapat oleh-oleh, dapat door prize, atau dapat bonus ya. Atau bisa juga support finansial dari seseorang, atau hari ini kamu mendapatkan income atau penghasilan yang lebih dari biasanya. Bisa pula bonus atau komisi kamu cair, atau kamu dapat apa istilahnya, ceperan ya, yang dari side job gitu. Nah, kita lanjut. Dan ada beberapa yang berbagi hari ini. Mungkin kamu karena ada rezeki lebih, kebetulan hari Jumat juga, jadi ada yang memang hari ini berbagi ya.
Oh, ini juga bagus banget nih. Honeybee Heart Awakener ya. Ini sama seperti The Sun. Ada sinar kebahagiaan, ada solusi, jalan keluar dari permasalahan kamu, ada informasi yang kamu butuhkan ya, akhirnya kamu dapatkan ya. Kemudian juga ya ada hal-hal yang membuat kamu tertawa, tersenyum kembali. Dan oke, desain ini juga mungkin kamu mengharapkan komunikasi dari seseorang ya, akhirnya dia menghubungi, dan juga ada klarifikasi jika memang terjadi kesalahpahaman, ada klarifikasi sehingga masalahnya menjadi clear gitu ya, jelas, dan ada solusi terbaik buat semua pihak. Ada juga yang, nah ini terkait dengan Ten of Swords ini tadi ya, spend time sama anak-anak ya. Mungkin kamu hari ini ya quality time sama anak-anak kamu, atau mungkin sama keponakan-keponakan gitu ya. Earth Father ini sama seperti King of Pentacle. Wow, ini energi rezeki lagi ya. Jadi energi rezeki kuat banget ya. Ya sama seperti relate dengan pesan healingnya Sita Devi ya, dimana uang datang ke kamu ya, sesuai dengan effort dan juga kerja keras kamu. Nah, ini kamu menerima hasil dari kerja keras kamu. Bahkan ada seseorang yang hari ini royal gitu ya ke kamu, atau di sini hari ini kamu berdealing dengan sosok Earth Father ini ya, atau uh, dan oh sorry, Godfather ini sama seperti di Emperor ya, tapi memang energinya hampir sama ya, tentang energi rezeki, peningkatan dalam hal karir juga ya. Jadi beberapa ada yang mendapatkan promosi jabatan gitu ya, ada juga yang itu tadi ya, kamu mendapatkan rezeki sesuai dengan effort dan juga kerja keras kamu. Nah, ada juga yang hari ini kamu berdealing dengan orang penting gitu ya. Jadi ini seperti kayak big man gitu ya, pengusaha, owner, atau apa namanya, big boss gitu ya, atau pejabat gitu ya yang mempunyai wewenang. Nah, bisa ini kalau urusan kerjaan mungkin klien atau customer kamu, atau ini big boss kamu gitu ya. Oke, next kita lanjut. Dan ini energi Aries ya. Mungkin kamu berzodiak Aries atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries. Ya. Nine of Pentacles. Ada yang lagi galau, overthinking, bahkan sampai nggak bisa tidur. Nah, ini tadi solusinya, healingnya ya. Kamu grounding ke alam terbuka, atau kamu sibukkan dirimu supaya nggak terlalu overthinking tentang sesuatu hal, nggak apa, supaya nggak apa ya istilah itu, melepaskan segala kegalauan itu tadi ya. Dan kemudian mungkin jangan berekspektasi tinggi. Jadi paling enak itu udah no expectation, udah lepas aja, ngalir aja, yang terjadi ya terjadilah. Semuanya semua yang terjadi memang udah takdirnya, udah memang yang terbaik ya, dan mesti acceptance, ikhlas menerima. Nah, terus beberapa mungkin bukan karena lagi galau atau overthinking, hanya kecapean ya, kecapean sehingga bisa aja kamu jatuh sakit. Nah, ini ya, jaga kesehatan kamu. Tapi banyakan lagi overthinking ya. So kamu mesti keluar ya, kamu mesti keluar ke alam terbuka, hirup udara alam yang segar, yaitu kayak bisa membuang toksit ya, healing healing healing. Oke. Next kita lanjut untuk pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke, playfulness.
Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Jadi, tertawa itu terapi terbaik. Makanya jangan galau-galau ya. Mesti happy. Have some fun together ya. Jadi lakukan ya aktivitas atau kegiatan yang fun, terutama dengan pasanganmu atau seseorang yang lagi dekat sama kamu, karena cinta adalah penyembuh terbaik ya. Simpelnya sih jangan ada drama, jangan bikin drama gitu ya, jangan saling egois, nanti ujung-ujungnya berantem. Jadi nikmati ya hari ini dengan fun gitu ya. Jadi kalau misalkan komunikasi itu ya mungkin jangan terlalu ngobrolin yang berat-berat ya, untuk pesan semestanya hari ini untuk percintaan atau hubunganmu ya. Atau mungkin kalau ketemu jangan lagi ngebahas masa lalu, apalagi ngebahas mantan. Nanti ujung-ujungnya jadi drama gitu ya. Pokoknya harus fun hari ini ya. Oke, untuk pesan atau angel answer. Jadi kalau saat ini ada yang sedang kamu manifestasikan, atau ada sesuatu hal yang kamu bertanya-tanya, kita coba minta bantuan dari angel, apa jawaban atas manifestasi kamu atau yang sedang kamu tanyakan. Nah, oke, within the next few weeks. Jadi kalau saat ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu, atau kamu sedang menunggu sesuatu, menanti jawaban. Nah ini ya, jawaban atau petunjuk dari angel adalah within the next few months, the next few weeks, yang artinya terwujud, terjadi beberapa minggu ke depan. Ya, nggak lama loh ya, beberapa minggu ke depan dari sekarang ya. Oke, yang terakhir pesan inspiratif atau afirmasi hari ini. Ya. Creating new habits ya, ini afirmasi ya, membuat kebiasaan atau menciptakan kebiasaan baru ya, otomatis kebiasaan yang lebih baik ya, atau hal-hal yang lebih baik. I am strong enough to turn bad practice into good habits. I am the creator of my own life ya. Aku cukup kuat untuk merubah ya kebiasaan-kebiasaan burukku menjadi kebiasaan-kebiasaan baik ya, karena akulah pencipta dalam hidupku, my own life. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.